Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NPM 2210101462 dari kelas 4C reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan sedikit mendemokan tugas akhir atau proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek satu, di mana dalam proyek atau dalam demo kali ini saya akan menampilkan hasil hasil proyek saya. Di sini saya bikin sebuah code, yaitu berisi 3 kelas. Yang pertama ada kelas barang, kedua ada kelas barang detail, di mana di sini kelas barang detailnya menginheritance atau mendapatkan warisan dari kelas barang detail ini mendapatkan warisan dari kelas barang. Selanjutnya ada kelas toko tampil masuk, dan di dalam kelas barang saya memiliki 3 atribut, yaitu atribut nama, kode, dan harga, di mana atribut nama variabel string, kode nama kode dengan string juga, dan harga itu double. Dan di sini di masing-masing atribut itu terdapat encapsulation yang jenisnya itu free path. Dan di sini juga dalam kelas barang ada konstruktor, chapter, dan konstruktor, mutator, dan aksesor. Dalam konstruktor sendiri saya memasukkan string nama, string code, dan double harga, di mana jika string nama dan string code dan double harga dimasukkan, maka akan muncul nama, kode, dan harga. Di sini saya juga menampilkan seumpama jika konstruktornya kosong, maka akan muncul sebuah pesan data barang tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu mutator. Mutator di sini saya mengisinya dengan set nama, set kode, dan set harga, dimana untuk mengubah nilai dari nama, kode, dan harga. Selanjutnya ada getter atau aksesor. Di sini ada untuk mendapatkan nilai dari si get nama, yaitu dan dari string code, yaitu get kode, dan yaitu code, dan double get harga, yaitu ke harga. Dan di sini saya juga menambahkan getter atau aksesor lain, yaitu ada dengan get harga formatted, yaitu di sini gunanya untuk menampilkan harga dengan bentuk rupiah, dan ada rupiahnya. Di sini saya menggunakan import Java text number format dan import Java util lokal, yaitu digunanya untuk menampilkan format harga rupiah dan ada format harganya. Selanjutnya di sini ada metode lain, yaitu metode display info, di mana gunanya di sini untuk menampilkan nama yang diambil dari get nama, code, dan diambil dari code, dan harga diambil dari get harga formatted, karena harga formattednya otomatis akan diubah ke rupiah. Dan di sini saya juga menambahkan metode lain dengan mengoverload, karena di sini sama display info, tapi bedanya di sini saya menambahkan string kategori yang akan menampilkan kategori. Selanjutnya kita masuk ke kelas barang detail. Ini dalam kelas barang detail, seperti saya sebutkan di awal, saya menginheritance-nya atau mendapatkan warisan kelas ya dari kelas, warisannya dari kelas barang. Mana di sini ada string nama, string code, dan double harga. Selanjutnya masuk ke selection. Sini saya menggunakan get jenis, yang mana itu adalah untuk mengambil, nanti kita memasukkan kode, di mana kode itu terdiri dari 6 code. Yang pertama ada selection switch. Untuk jenis kode pertama yaitu adalah get jenisnya, misalnya jika user menginputkan case 01, maka akan muncul elektronik. Jika case 02, maka akan muncul pakaian, dan case 03 akan muncul makanan. Dan untuk defaultnya itu adalah kategori lain. Selanjutnya untuk get malik itu pertama tadi untuk get jenis diambil dari angka pertama dan angka kedua. Selanjutnya dari get merek diambil dari angka ketiga sampai angka keempat. Di sini saya tidak menggunakan angka lagi, tapi menggunakan huruf. Di sini saya menggunakan huruf menggunakan to uppercase, di mana di sini berguna ketika user menginputkan angka tidak kapital, maka programnya atau maka switchnya tetap akan membaca itu angka yang sama dengan angka yang ada dalam cache. Dalam cache sendiri saya mengcache ada
huruf kapital AA itu untuk return merek A, untuk case BB itu return merek B, dan case CC untuk return merek C, dan untuk defaultnya adalah return merek lain. Sedangkan ini ada sebuah fungsi yang mana fungsi ini mengambil get stock atau mengambil jumlah stok yang akan ditampilkan nanti. Di sini saya menggunakan first in untuk merubah untuk nilainya. Di sini diambil dari angka ke-4, angka ke-5, dan angka ke-6. Selanjutnya di sini ada polymorphism overriding lagi, karena di sini ringnya atau sama display infonya dengan yang ada di kelas barang, maka di sini di sini juga dia akan menampilkan yang sama seperti barang di kelas barang, tapi dengan tambahan ada jenisnya, ada mereknya, dan ada get stocknya. Dimana dari get jenis diambil dari get ini tadi, untuk get merek diambil dari get merek, dan get stock diambil dari get stock. Selanjutnya masuk ke kelas toko tampil, dimana di dalam kelas toko tampil saya menggunakan import Java util array list di sini untuk menginput nilai array yang bersifat dimensi. Nanti saya jelaskan sambil code-nya. Selanjutnya ada import util Java util scanner di sini untuk membuat I/O sederhana atau input output sederhana. Selanjutnya masuk ke kelasnya, masuk ke toko tampilnya. Di sini ada kelas scanner, di mana kelas scanner ini adalah input Java util scanner tadi. Selanjutnya array list barang detail dan daftar barang ini gunanya untuk menyimpan nilai array. Alih-alih saya menggunakan nilai array yang statik atau array yang diinputkan langsung dari code, saya menggunakan array yang diinputkan langsung oleh user. Jadi ketika pertama run programnya jalan, maka user akan ditanyai berapa barang yang akan dia masukkan. Maka itulah gunanya jadi array list. Sini loop utama kemudian guna melanjutkan atau menghentikan program ini gunanya nanti untuk di sini. Nanti saya bisa jelaskan juga. Di sini saya menggunakan while untuk mengcontinue program, karena ketika while-nya itu ketika program data barang selesai ditampilkan, maka akan muncul pesan juga. Tanya kan nanti di bawah. Dan ini sistem outline-nya yang tadi pakai array list. Di sini adalah gunanya untuk menyimpan nilai array yang akan diinputkan user. Selanjutnya di sini ada perulangan atau untuk input data barang. Ini saya setting perulangannya itu 0 dan jumlah perulangannya itu lebih dari jumlah barang. Jadi di sini ketika user menginputkan jumlah barangnya misalnya 2, maka jumlah barangnya akan menyesuaikan dengan jumlah barang yang diinputkan user. Di sini maka akan muncul sistem outline dan print yang mana akan muncul sebuah inputan, ada masukkan nama barang, dan masukkan kode barang, dan masukkan harga barang. Dan di sini ada daftar barang. Ini daftar barang ini gunanya untuk menyimpan daftar barang yang sudah diinputkan oleh user sementara. Di sini maka daftar barang yang telah diinputkan user atau yang sudah disimpan oleh program maka akan muncul di dalam perulangan sekali lagi, untuk menampilkan data barangnya. Dan di sini data barangnya itu didapat dari data barang yang sudah diinputkan oleh user tadi. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya memiliki while di sini? Gunanya untuk ketika user selesai menginputkan data barangnya, maka akan muncul pesan apakah user ingin lagi memasukkan data barang lagi, maka akan muncul dua pilihan, ya atau tidak. Jika user memilih ya, maka program akan dikembalikan seperti semula atau dilanjutkan lagi. Tapi jika user memilih tidak, maka program akan diberhentikan bagaimana ketika user meng-close program. Selanjutnya di sini ketika user misalnya terjadi kesalahan dalam menginputkan program, maka saya menggunakan catch untuk memberitahu pesan tersebut atau error handling. Di sini saya menggunakan 3 cache, yaitu cache number format exception, kesalahan format nomor. Yang kedua ada cache untuk format code. Ini format nomor ini ketika user menginputkan harga yang salah. Misalnya harganya ada terdapat huruf. Sedangkan untuk cache format code ini adalah ketika user salah menginputkan code-nya itu lebih dari 6, maka akan muncul pesan itu. Dan untuk kesalahan untuk cache yang lain itu adalah kesalahan umum. Dan di sini ada yang menutup scanner ketika langsung scannernya tutup. Tapi saya juga menambahkan logika sederhana ketika user mengalami cache, maka dia akan masuk ke metode sederhana yang saya buat, yaitu metode untuk menangani error dan memberi opsi ke user.
Pertama di sini jika user mengalami kesalahan ketika memasukkan inputan, maka akan muncul pesan seperti ini, apakah user ingin mencoba lagi atau masuk keluar dari program itu. Maka jika user memilih coba lagi, maka dia akan maka programnya akan mulai langsung dari contohnya program lagi. Sedangkan jika user memilih keluar, maka programnya akan otomatis diberhentikan sebagaimana program user selesai menginput data barang. Oke, selesai penjelasannya, saya akan langsung masuk ke running programnya. Di sini saya akan membagi ke 3 running, yaitu ketika user menginputkan semuanya benar, kedua ketika user menutup programnya selesai mengisi data barang, dan ketiga ketika user mengalami kesalahan. Di sini saya akan hanya akan mencoba salah satu error handling saja, tidak mencoba semuanya. Jadi kita masuk ke running programnya. Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk nilai array-nya itu akan diinputkan. Jadi nilai array-nya itu akan tergantung usernya. Misalnya di sini saya akan mencontohkan nilai array-nya dulu. Nah, di sini akan muncul masukkan nama data barang. Sini saya masukkan celana. Ini saya akan membuat contoh yang pertama, yaitu tadi ketika program berhasil semua dijalankan dan dimasukkan semua. Pertama ketika sudah selesai, ini akan masukkan kode barang. Dari kode barang dari kita bisa tahu, misalnya di sini kode barangnya kan celana itu bisa otomatis kan 02, di user langsung menemukan 02 itu pakaian, dengan merek misalnya CCC, dengan stoknya misalnya ada 10, dan untuk harganya misalnya ada 10.000. Selanjutnya untuk barang kedua, karena tadi array yang kita input ada 2, maka akan muncul data barang lagi kedua. Jika arraynya hanya kita muncul 1, maka munculnya hanya 1 data barang, nama barang, kode barang, dan harga barang. Selanjutnya misalnya kita di sini isi lampu. Untuk masukkan kode barangnya, tadi kan lampu tuh elektronik, jadi masuknya 01. Dan untuk yang tadi ini menggunakan to uppercase, langsung praktikan saja. Misalnya isi CCC, ini kan beda kan namanya, di atas tuh CC kapital dan di bawahnya CC kecil atau C biasa lah. Di sini masukkan stoknya misalnya 05, berarti stoknya hanya 5. Dan di sini masukkan harganya, misalnya harganya ya 100.000. Langsung saya klik enter, maka akan muncul seperti ini. Data barang pertama itu ada namanya celana, kodenya 0102 CCC 10 dengan harganya, karena saya tadi menggunakan format import diapatic number format dan util lokal, maka akan muncul rupiah beserta number formatnya. Yang jenis pakaian, karena di sini saya menginputkan 002, maka munculnya jenisnya pakaian. Untuk mereknya, maka muncul merek CC karena saya menginputkannya dengan kode CC. Dan untuk stoknya tadi 10, karena stoknya diambil dari sini 10. Selanjutnya ada data barang kedua, di mana data barang kedua ini tadi saya mengisikannya lampu dengan kodenya 01. 01 berarti elektronik. Dan untuk mereknya tadi CCC masih sama dengan merek CCC, bedanya cuma di kapital dan tidaknya. Dan di sini dengan harganya, dengan stoknya 5, dengan harganya 15.000. Nah, di sini saya akan masuk ke contoh kedua, di mana jika user langsung memilih programnya tidak. Kita masuk ke contoh lain aja. Misalnya user memilihnya ya, maka program akan memasukkan, dan juga misalnya sini saya masukkan lagi 1 barang saja, maka railsnya akan melanjutkan data barang sebelumnya. Jadi saya masukkan misalnya topi, jangan makan ini, ayo. Apa ya? Naik mungkin, naik kode barangnya 03, kan tadi ini makanan, dengan mereknya misalnya AA. Jadi saya menggunakan huruf kecil lagi untuk membuat show up purchase-nya itu bekerja. Nah, harganya misalnya cuma 5.000. Nah, maka akan muncul seperti ini.
sama seperti yang tadi. Dan di sini saya jika saya mengetik tidak, maka program akan hit. Saya masuk lagi ke contoh rempel ketiga, yaitu ketika user salah menginputkan kodenya, menginputkan harganya, dimana salah satu catch akan bekerja. Jadi saya masukkan lagi ke lana misalnya dengan kodenya 02, merek BBB 10, dan di sini ketika user menginputkan dua aja misalnya misalnya berbeda dari, misalnya kan di sini angka tapi tiba-tiba belakangan tuh ada huruf, maka akan muncul kesalahan umum karena kode harga barangnya itu berbeda, karena harusnya harga barang itu adalah double, maka tidak bisa dimasukkan huruf. Langsung saja di sini jika user mengetik coba lagi, maka akan muncul lagi programnya akan lanjut dan akan di-reset lagi. Jika user memilih keluar, maka programnya akan keluar. Saya akan saja keluar. Demikian demonstrasi coding untuk tugas atau proyek akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. いつでも